Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di Arnabila Story, tempatnya berbagai cerita-cerita menarik dari seluruh dunia. Oke, sesuai judul hari ini Mimin mau membahas tentang Jugu Nianfu. Penasaran kan apa sih sebenarnya Jugu Nianfu itu dan bagaimana kisahnya? Cus, langsung nonton videonya. Jugu Nianfu merupakan perempuan penghibur yang mendampingi tentara Jepang selama periode perang. Sesuai namanya, sejak tahun 1942 sampai 1945 atau periode Perang Asia Pasifik, mereka diharuskan untuk memenuhi kebutuhan biologis tentara militer Jepang secara kasar, tidak manusiawi, dan dalam jumlah besar. Para Jugu Nianfu sebenarnya mengerti mereka telah melawan rambu normalitas ataupun budaya timur. Namun tipu muslihat, ancaman, dan teror tentara Jepang berhasil menaklukkan mereka, sehingga tak ada pilihan lain selain menjadi Jugu Nianfu. Ianjo resmi pertama Jugu Nianfu pertama kali didirikan pada tahun 1932 di Shanghai. Pendirian itu dilatar belakangi oleh merebaknya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa Perang Jepang-Cina. Pemerkosaan brutal itu menyebabkan penyakit kelamin merebak di antara tentara-tentara Jepang. Hal ini tentunya melemahkan kekuatan angkatan perang kekaisaran Jepang. Oleh sebab itu, muncul gagasan untuk merekrut perempuan-perempuan lokal, menyeleksi kesehatan, dan memasukkan mereka ke dalam Ianjo sebagai rumah bordil militer Jepang. Pada awal pembentukan sistem Jugu Nianfu, pemerintah Jepang berharap dengan adanya hiburan yang layak bagi para tentara dapat meningkatkan moral dan kinerja serta menghindari penyakit kelamin tentaranya. Buset dah, meningkatkan moral dari Hong Kong, meningkatkan nafsu iya. Gila kalian ini tentara Jepang. Wah, maaf ya guys, emosi. Untuk menunjang rencana itu, maka dibangunlah tempat-tempat hiburan atau Ianjo bagi tentara di garis depan. Di Ianjo inilah para Jugu Nianfu ditempatkan untuk memuaskan nafsu tentara Jepang. Sistem Jugu Nianfu dibuat secara terorganisir dengan perencanaan yang matang. Pada awal Perang Asia Pasifik, pemerintah Jepang merekrut Jugu Nianfu secara masif melalui cara konvensional, yaitu dengan memuat iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai wanita penghibur. Iklan-iklan tersebut muncul pada surat kabar yang terbit di Jepang dan koloni-koloni Jepang, seperti di Korea, Manchukuo, dan dataran Tiongkok. Tanggapan atas iklan tersebut awalnya cukup baik. Banyak perempuan yang dengan sukarela mendaftarkan diri mereka sendiri, dan ada juga perempuan-perempuan yang dijual oleh keluarganya sendiri karena alasan ekonomi. Meskipun demikian, banyak wanita yang tertipu atau ditipu agar bergabung dengan bordil militer. Bahkan, Jepang memaksa gadis Muslim Hui di Cina untuk melayani mereka sebagai budak seks dengan mendirikan sekolah Human Girl dan mendaftarkan anak perempuan Hui ke sekolah untuk dijadikan sebagai Jugu Nianfu. Miris ya guys ya, udah menjajah tapi kelakuan kok begitu ya kan. Astagfirullahaladzim. Udahlah, lanjut ya guys ya. Kehidupan sehari-hari para Jugu Nianfu. Gangguan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari pekerjaan semacam ini. Oleh karena itu, tentara dianjurkan untuk menggunakan alat pengaman. Kalian tahu kan maksudnya alat pengaman? Oke, lanjut ya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan alat pengaman yang telah kotor. Bahkan banyak juga yang tidak mau menggunakan benda tersebut. Ya ampun, tinggal dipakai doang ya. Mau enaknya aja emang orang-orang ini. Tinggal pakai aja susahnya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Udah disediain juga, tinggal pakai doang. Emang susah ya guys ya. Kalau otak udah mesum tuh susah. Yaudah lanjut ya guys. Ini emosi guys, karena video kali ini tuh bener-bener nguras emosi.
karena membahas tentang perempuan, jadi sedikit sensitif. Jadi lanjut ya guys ya. Alat pengaman yang disediakan di tempat hiburan menjadi tanggung jawab dari Departemen Keuangan Tentara serta markas besar logistik. Mereka bertanggung jawab mengirimkan alat pengaman ke wilayah-wilayah yang diduduki oleh tentara Jepang dan juga memastikan kondisi alat pengaman yang siap pakai. Pada tahun 1942, contohnya terhitung 32,1 juta alat pengaman yang telah dikirim ke berbagai unit di luar Jepang. Di tempat hiburan militer Jepang, hak-hak reproduksi perempuan sangat diabaikan. Walaupun terkena penyakit kelamin merupakan sesuatu yang buruk bagi para perempuan ini, namun ada lagi yang lebih buruk, yaitu kehamilan. Untuk mencegah adanya kasus kehamilan, umumnya perempuan-perempuan itu diberikan semacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan untuk mencegah kehamilan. Apabila sudah terlanjur hamil, maka mereka dipaksa untuk mengaborsi janin mereka dengan menggunakan pil. Namun, ada juga tempat hiburan yang memperbolehkan para Jugunianfu untuk melahirkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tetapi setelah itu, mereka harus kembali melayani para tentara. Selain dengan obat-obatan, ada juga tempat hiburan yang mensterilisasi Jugunianfu agar tidak lagi dapat menstruasi. Sejalan dengan meluasnya kekuasaan tentara Jepang, maka bertambah pula kebutuhan terhadap tempat hiburan bagi tentara Jepang. Dengan kata lain, prostitusi yang berbasis sukarela menjadi tidak mencukupi. Pada daerah-daerah terpencil yang membutuhkan lapangan pekerjaan, maka pekerjaan dengan bayaran yang baik menjadi suatu hal yang menarik agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. Namun, pada saat taktik tersebut tidak dapat berjalan lancar guna merekrut Jugunianfu, maka perekrutan langsung pun menjadi jalan keluar. Perekrutan langsung ini adalah perekrutan yang dilakukan secara langsung oleh polisi atau pemerintah lokal yang biasanya menggunakan kekerasan terhadap perempuan yang mereka rekrut. Mereka mendatangi rumah-rumah penduduk, kemudian menculik anak gadisnya untuk dijadikan Jugunianfu. Pada akhirnya perempuan dikondisikan untuk menjadi budak seks di bawah Undang-Undang Umum Mobilisasi Nasional yang begitu mengikat. Menjadi Jugunianfu yang dipaksa adalah derita sepanjang hari. Terdapat kebutuhan hidup para Jugunianfu. Sikap Jepang dapat dibedakan dalam dua periode, yaitu periode awal pendudukan yang ditandai oleh kelimpahan di mana kebutuhan bagi para Jugunianfu terpenuhi, seperti makanan bergizi, obat-obatan, sampai pada sarana mandi. Dan periode sulit, pada sekitar tahun 1943 yang ditandai dengan makin menurunnya persediaan makanan dan penjatahan yang ketat. Sedangkan untuk hiburan para Jugunianfu, pihak pengelola rumah bordil tidak memberikan fasilitas khusus kecuali di Telawang berupa tiket untuk menyaksikan sandiwara. Di dekat rumah bordil tersebut ada pula rumah makan yang terkadang Jugunianfu diajak oleh tamunya untuk makan dan minum di rumah makan tersebut. Salah satu praktek menarik dari rumah bordil Jepang adalah adanya sistem penggantian nama dari nama lokal menjadi nama Jepang. Semua orang yang direkrut Jepang akan langsung diberi nama Jepang dan tidak boleh lupa menggunakannya. Para Jugunianfu tidak tahu persis mengapa ada penggantian nama tersebut. Mereka sendiri tidak berani mempermasalahkan penggantian nama tersebut. Namun mereka menduga bahwa penggantian tersebut dimaksudkan untuk memberi efek tersendiri bagi orang Jepang yang masuk ke rumah bordil tersebut, karena mereka juga memanggil nama Jugunianfu dengan menggunakan nama Jepang tersebut. Jugunianfu di Indonesia. Di Indonesia sendiri praktek Jugunianfu mulai berlangsung sejak kedatangan tentara Jepang. Ianjo didirikan di kota-kota penting di Jawa seperti Batavia, Bandung, Ambarawa, Muntilan, dan Semarang.
Tidak hanya perempuan-perempuan lokal yang dijadikan sebagai Jugunianfu, tetapi perempuan Belanda juga tidak luput dari proses perekrutan. Perempuan-perempuan yang tidak mau melayani nafsu tentara Jepang diancam disiksa dan keluarganya akan dibunuh. Mereka tidak jarang dipukuli, ditendang, dan diperkosa pada malam pertama. Beberapa dari wanita ini diperkosa oleh pemimpin tentara dan juga oleh beberapa manajer rumah bordil. Salah satu petugas medis yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap para wanita ini juga memperkosa mereka. Menurut kesaksian, seorang wanita mencoba bunuh diri dengan mengambil kina dosis besar, tetapi gagal. Ia kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa. Wanita lain juga mencoba untuk bunuh diri dengan memotong pembuluh darahnya, namun tidak berhasil. Beberapa wanita mencoba melarikan diri dari rumah bordil, tetapi mereka segera ditangkap dan dibawa kembali. Seorang gadis tidak sadarkan diri selama 2 hari karena terkejut diperkosa. Beberapa hamil dan melakukan aborsi. Penghibur telah menambah daftar panjang praktik kekerasan selama masa pendudukan Jepang. Perlakuan tidak manusiawi yang mereka terima menyebabkan trauma luar biasa pada saat itu. Tidak hanya itu, mereka juga harus menanggung warisan psikologis bahkan setelah setengah abad kemudian. Terbongkarnya praktek Jugunianfu. Pada tahun 1992, untuk pertama kalinya Kim Hak-sun, mohon maaf kalau salah ya guys, korban asal Korea Selatan membuka suara atas kekejaman militer Jepang terhadap dirinya ke publik. Setelah itu, masalah Jugunianfu terbongkar dan satu persatu korban dari berbagai negara angkat suara. Kemudian tahun 2000 telah digelar Tribunal Tokyo yang menuntut pertanggungjawaban Kaisar Hirohito dan pihak militer Jepang atas praktek perbudakan seksual selama Perang Asia Pasifik. Tahun 2001, final keputusan dikeluarkan di Tribunal The Hague. Tulisannya gimana ini bacanya? Pokoknya gitu ya guys ya. Aku mohon maaf nih kalau salah nih. Oke, lanjut ya guys. Setelah itu, tekanan internasional terhadap pemerintah Jepang terus dilakukan. Pada Oktober 2007, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menekan pemerintah Jepang memenuhi tanggung jawab politik atas masalah ini. Meski demikian, pemerintah Jepang sampai hari ini belum mengakui apa yang telah diperbuat terhadap ratusan ribu perempuan di Asia pada masa Perang Asia Pasifik. Nah, itu tadi adalah kisah Jugunianfu, wanita-wanita yang dipaksa untuk melayani nafsu tentara Jepang pada Perang Asia Pasifik. Buat kalian yang suka sama video ini, boleh di like dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!